di dalamnya. Seminar internasional bahasa Inggris domba dan domba di sini bertuana apa nak bilang, tetapi kita ikut ada senayar. Kalau maulid kita dilarang, kenapa pada orang dibiarkan ikut seminar internasional? Domba di luar negeri mempencak budoy domba. Maulid mana itu mana disebut ada hati. Nah itu makanya saya katakan kepada teman, itu jangan berbicara kaidah fikih. Kalau ada orang menyumbang di masjid, itu mengambil uang judi, ada namanya doi Pak Boto, tentu haram, tidak boleh masuk masjid. Imam Syafi'i, semua imam, Imam Malik, Imam Hambali itu sepakat tidak boleh diterima. Tetapi Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan ada yang sedoinya. Kenapa diambil uangnya? Supaya dia tak boto. Tapi paling maka dia suka kenapa boto? Tulis di situ. Supaya kenapa? Tidak bisa kita melarang judi, maka menurunkan mereka supaya tidak dapat itu uang judi. Maka yang terima uangnya tapi paling ada pasien di bawah doi hal lain. Karena itu Imam Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan boleh, apalagi mau. Ya. Jadi itu yang pertama perlu saya tekankan supaya kita jangan berdebat maulid ini dengan menggunakan dari nakli pakai karena tidak akan ketemu. Yang kedua, tokoh-tokoh itu yang dimuliakan itu kematiannya itu disebut dengan haul Bung Karno, haul tokoh-tokoh. Tetapi Rasul yang dimuliakan itu lahirnya. Kenapa? Karena lahirnya membawa disebut dengan rahmatan lil alamin, pemasih nabarakah. Ini dua hal ini yang paling di dalam diskursus sekarang ini anak-anak sudah kehilangan apa yang disebut dengan pemasih, apa yang disebut dengan barakah. Ini tidak pernah lagi diajarkan di kampus. Tuan-tuan tadi orang tua kita dulu tidak tinggi sekolahnya tapi tinggi pahamnya. Itu. Sekarang orang profesor doktor belum tentu paham apa yang disebut dengan rahmat, pemasih nabarakah. Sebentar saya jelaskan agar diasal pemasih nabarakah. Ya, jadi memuliakan Rasulullah. Dipakar lebih Nabi kita. Kenapa? Karena contoh misalnya, dia Nabi kita Pandritana. Dulu saya di kampung di Bole, itu sering diajari tentang Pandrita memiliki kemampuan ulama yang luar biasa. Katakanlah di sini seperti baca. Tapi Rasulullah itu mampu membuat prediksi yang orang tidak tahu. Katakanlah contoh misalnya, waktu satu ketika Imam Hasan, Imam Husain, apoda Nabi kita cucu Nabi, itu Imam Husain cemburu kepada Imam Hasan, mengadu kepada Fatimah as-Zahra, putri Rasulullah. Wahai Umi, kenapa Dato, kakek atau katakanlah begitu, kenapa Dato selalu mencium Hasan itu di mulutnya, sementara saya selalu ciumkan di leher. Lalu Fatimah menghadap ke Rasulullah, wahai Abi, ini Hasan Husain menyampaikan protes karena dia itu yang dicium ke tadi lehernya, sementara Hasan mulutnya. Lalu Rasulullah menunduk, cumi orang minta teri. Maka wahai Fatimah, kenapa saya mencium lehernya Husain? Karena saya menyaksikan dan Husain nanti mati dalam keadaan lehernya dipotong. Sementara Hasan, kenapa Hasan saya cium mulutnya? Karena Hasan nanti mati dalam keadaan diracun, masuk bawahnya, terbulai semua isi perutnya. Makanya itu saya mencium Hasan di mulutnya. Itu adalah misteri-misteri yang memang Rasul sudah tangkap. Padahal kejadiannya belum terjadi. Makanya mimba ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan, engkau mati itu boleh pasuleku mimba ismuhu Ahmad. Jadi orang kita hakikinna pamula lahirnya pecah bulan. Jadi sesungguhnya Rasul itu secara hakikat dia sudah ada, tetapi secara lahiriah dia berada di Nabi yang paling terakhir. Amma ba'la Nabi yang ba'la. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad itu selalu berpuasa pada hari Senin. Saka bilatu yaumi bilatu fi. Nazir Rasul aswaja yakni. Makanya mau pergi kalau kita dilahirkan hari Senin pada sore Nabi tak dijadian. Jadi sama lahirnya Nabi kalau kita lahir pada hari Senin. Jadi kalau kita itu lahir aswaja kayak kita lahir, misalnya hari Selasa, maka hari Selasa puasa. Maka dia berita termasuk berita dari Bandung itu, siapa yang berpuasa di hari-harinya maka tidak akan rusak tubuhnya karena penyakit.
Jadi kalau berpuasa di hari lahirnya. Tapi saya tidak bisa berpuasa. Kalau kamu tidak bisa berpuasa di hari lahirmu, maka bersedekah. Sedekah kok abereko. Gitu. Memberi. Artinya sebagai peringatan hari lahir kita. Kenapa? Kita mengikuti Rasulullah. Itu maka cuek kita minta. Kalau Nabi berpuasa hari Senin, maka kita tidak mungkin sama lahirnya, maka kita juga berpuasa pada hari lain atau memberi sesuatu pada hari lain. Itu yang disebut dengan pribadi peduli. Ya. Jadi mabere boleh sifat sente ngoa bilala kakella. Bahaya sekali sifat itu masente di ngoa ni maka kakella di mabere la ropa. Koto. Ya enggak. Kau di pasi bola mana punya no sifat ya ne rodia sama kerana ini gak sana sente ngoa saraka bilala maka kakella topa. Ya. Nah ini yang paling bahaya sekarang. Kenapa kita perlu maulid? Supaya kita memberikan hikmah kepada anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita. Jangan cuma diajari seminar, tapi kita harus mengajarkan maulid. Makanya saya tidak pernah tidak sependapat dengan maulid. Kenapa? Karena dia udah nggak ceramah. Yang pertama pasti juga saya dapat sesuatu kalau pernah. Dia tahu pernah kesetiaan buat ceramah, belum pernah saya ceramah maulid, saya tidak dikasih. Apalagi di sini pasti ada. Iya. Itu pertama. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa engkau betul perbedaan fikih akan tetapi kita harus belajar dari filosofi maulid. Mari kita belajar. Ia terbiasa ke maulid, itu terbiasa telur. Ada telur. Kenapa telur? Omnivivum ex opus. Itu bahasa Latin. Bahwa semua kehidupan itu berasal dari telur. Makanya kalau di Paguru ada nata, ada tinampi Paguru nata makamporo. Engkau dia ada telur amporo. Agar telur amporo, telur ini jadi. Makanya itu ibu-ibu, bapak-bapak selalulah mendoakan anaknya supaya menjadi telur yang berkembang, mengerang, tumbuh dengan yang baik. Sekali pun nakal. Saya waktu kuliah, waktu SD SMA, saya juga nakal, membetak kan. Saya juga nakal. Sampai-sampai bapak saya bilang, Pak Jai ini masih sekolah. Tetapi waktu beliau meninggal, apa dia katakan? Dia titip saya di kakak saya yang tertua. Dia bilang, nama saya kakak saya itu Arif. Saya titip adikku ini karena adikku ini calon profesor. Alhamdulillah. Cuma salah ada bapakku, Pak makanya calon profesor. Seandainya makanya adikmu ini profesor, makanya saya belum profesor. Jadi kombinasi ada di setengah-setengah baktar UI. Akademisi segi. Saya titip adikmu karena adikmu profesor. Tapi insya Allah saya sementara berproses untuk menjadi seorang profesor. Artinya ilmuwan atau waktu bukan ini bukan kali-kali istilah anak muda. Makanya selalu doakan anak. Jangan kita woi, lakonja, lakukan aja lah jangan. Panggil dia, woi, Syahrul Yassin Limpo, mudah-mudahan menjadi gubernur. Woi, gubernur, bupati, panggil dengan begitu. Kita kadang-kadang panggil anak istilah-istilah, latedong lah. Kita sering memberi gelar kepada anak-anak kita yang tidak bagus. Padahal kita harus memberikan gelar yang bagus kepada anak-anak kita. Kita doakan supaya manajer. Ya jadi selalu kita sebut dengan gelar-gelar yang bagus. Tenati sulala. Itu yang pertama. Ini ya. Yang kedua, Rasul itu inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Illa rahmatan lil alamin. Ada yang pembahasan. Ini kalau orang meninggal selalu didoakan telah kembali ke rahmatullah. Maka dia itu doa kubi maka lisu di pembahasannya. Iani. Maka dia maka saya amboteran amalian di pembahasannya kali Allah Taala. Jadi sesungguhnya itu yang kita itu cari illa rahmatillah. Tidak ada kecuali birahmatillah. Pembahasannya pembalatan. Rasul pun mengakui bahwa kalau bukan rahmatnya Allah, lewat taman surga. Jadi tidak akan mungkin kita menyaksikan surganya Allah illa rahmat kecuali pembahasan. Ya. Terangkan lagi. Abu Bakar As-Siddiq mau kita bukan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah? Ditulis dalam kitab Qur'anul Nazirin. Syekh Usman Al-Khaybawi tulisnya. Apa dia bilang? Lau usika imani Abi Bakr min imani ummati la rajaha imani Abi Bakr. Narik tiba timbangi tapena imannya Abu Bakar As-Siddiq lalu bersandingkan dengan imannya seluruh umatku masih lebih besar imannya Abu Bakar As-Siddiq. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya iman
Iman empat rasik. Ini saya biasa lihat kasihan anak-anak muda kita kalau salat Jumat, ia pertama di masjid itu makadai ustaz barakallahu li. Ngapa tu masuk setoro-toro di pintu? Saya sering ceramah Jumat, saya perhatikan, kumakana nama tu barakallahu li pada enggak mana ni. Yang paling parah makalulu makali ceramah, makali itu ceramah. Kalau mulut tu baraka kan masih ngare kumakali itu kumakali ceramah. Ceramah tarawih makolero. Etan atau di masjid. Kenapa? Karena tidak akan mungkin turun barakahnya. Famallahu ta'ala kalau kita tidak berusaha. Bukan kita tidak mungkin kita jadi ustaz nazar semua. Tidak mungkin kita jadi ustaz semua, jadi kiai, jadi pandita. Kita ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi macam-macam anggota DPR. Semuanya ini masuk surga. Kalau dasarnya pandita, maka yang bisa masuk surga hanya ustaz, kiai, pandita. Tetapi tidak. Inilah yang disebut dengan rahmat pemazian pengelautan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menegaskan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan miyata rahmah. Miyata itu engkau 100 pemazian yang menjadi pengelautan. Ada 100 rahmat yang Allah ciptakan. Ini 100 pemazian. Dari 100 pemazian itu lalu diturunkan satu, jadi baru satu diturunkan ke muka bumi ini. Padahal Allah menciptakan 100 rahmat. Diturunkanlah satu. Ini satu menurut Ustaz tadi, Ustaz Nabi, makanya itu Nabi bukan hanya mencintai sesama manusia, tetapi juga mencintai hewan. Jadi ini ukhuwah, ada namanya ukhuwah wataniyah, ada namanya ukhuwah insaniyah, ada namanya ukhuwah islamiyah. Jadi kalau kita hanya mencintai sesama muslim, artinya kita mengingkari namanya ukhuwah insaniyah, mencintai sesama manusia. Ada seorang pelacur. Ini Ustaz Nasir, bukan itu pelacur, dan itu sering disampaikan penceramah. Dia kasih minuman itu anjing, itu tetap pertama di surga. Bayangkan itu gara-gara memberikan minuman kepada seekor anjing, itu dihukum masuk surga. Apalagi kita, bukan air ini, bukan air minum sedikit ini, untuk Ustaz ada hak. Bayangkan itu. Ini kalau padahal seteguk air yang kita berikan ke tetangga, itu Masya Allah. Tapi kita kadang-kala kompleks. Biasa dokter orang kata kita itu nasi size kompleksnya. Sengaja dia simpan bunga-bunga di depan rumahnya, padahal itu jalan bukan kau punya. Nah ini jauh semua dari pembahasan dan pengelolaan. Jangan merusak rahmat Allah. Sembahyang kita sudah tidak bagus, maka perbaiki hubungan kita sesama manusia. Sangat kita tidak bagus, perbaiki hubungan kita sesama manusia. Ajawa-jawa kau kok senyum, sapa, salam. Ada bertemusu. Bahasa hadisnya tabassumuka, siapa yang tersenyum kepada sesama yahika ke saudara itu sedekah, namanya tabassumuka. Tapi siapa yang jelek mukanya namanya tamussu. Ya. Siapa yang tamussu itu jauh rahmatnya Allah. Jadi jangan kita tamussu. Kalau Ustaz Nasir sudah jam 9 mau pergi makan telur, jangan tamussu. Lain mana ceramah Ustaz Nasir? Kamana ke Ustaz ini sudah setengah 10. Ustaz, jangan terlalu panjang bicara mata, karena ini telur sudah ada di depan mata. Terlalu cepat kita bagi telur tak. Ini yang berani kesiangan anak ini, la ilaha illallah. Iya. Jangan mata musuh. Kenapa? Mata musuh itu menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Iya. Jadi usahakan sabar hati. Ini namanya sabar, syukur. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sudah disampaikan oleh Ustaz Nasir tadi. Makanya saya tinggal meneruskan. Ya. Jadi jangan kita musuh. Senyum, sapa, salam. Sekalipun kita mengeluh. Karena kenapa? Tadi saya katakan belum tentu sembahyang kita bagus. Apalagi anak muda sekarang. Ini Ustaz Nasir kalau kita imam. Enak pun itu maka Assalamualaikum warahmatullah. Dia balik ketonnya ini. Itu anak muda itu. Atau nana di HP-nya. Terlalu cepat kan di HP-nya. Padahal imam baru salam pertama. Kamasih. Kenapa kita mau diingatkan kembali supaya kita mengikuti sunnah Rasulullah? Wa qad ahabbani, siapa yang mencintai saya berarti mencintai sunnahku. Jadi kau pura di rumah serpanya, ingat kau di rumah sikri miluan, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Hanya
istighfar, ikuti sudah istighfar. Coba kata Rasulullah, siapa yang membaca sabbah, subhanallah, subhanallah 33 kali, lalu membaca hamidah, alhamdulillah, alhamdulillah, lalu dia membaca kabbara, Allahu akbar, Allahu akbar, lalu ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya, maka siapa yang membaca itu kubilang suruh diampunkan dosanya walau kanat sabadin bil bahri, sekalipun dosanya sebanyak bulan. Itu. Jadi jangan kita jangan terjebak, kita jangan pada salah. Jangan terjebak subhanallah. Jangan terjebak. Tidak subhanallah, apalagi subhanallah. Bukan subhanallah. Subhanallah itu kan. Jadi ikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita melupakan sudah minta doa. Engkau biasa saya lihat tidak pernah kasih minta doa. Jangankan salat sunat, bahkan minta doa saja tidak perlu. Doa yang paling sederhana adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tidak hafal. Kalau kita tidak hafal, silakan ke jalan Andalas. Kalau kita tidak hafal itu kaji Andalas, Veteran Utara. Di situ banyak toko perlengkapan majid. Jogok dia ada itu. Kalau itu jadi hafal. Jadi kita belajar maulid ini karena kita ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keistimewaan dari Rasul? Rasul diberikan satu surah namanya Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Itu barakah semua itu. Kenapa kita tidak pernah menemukan barakah? Karena tidak pernah diajarkan oleh orang tua. Dulu saya orang tua pun diajari saya, kalau bikin kopi pakai Al-Kautsar. Kalau bikin kopi bersihkan makanan pakai Al-Kautsar. Padahal ayah saya bukan seorang ustaz, bukan kiai, tetapi dia sampai di sini. Makanya saya katakan orang tua kita dulu tidak tinggi sekolahnya, tapi pemahamannya tinggi. Iya. Diajari kita Al-Kautsar. Jadi ibu-ibu, tabe ibu, kalau di Garungan itu dibikinkan kopi somita, ini dari saya dapat dari Patitaka ini baru. Kalau dibikinkan kopi somita, dibacakan surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Di Garung berlawanan dengan apa? Arah jarum jam. Kalau berlawanan sama dengan tawaf, berlawanan dengan arah jarum jam, sama dengan tawaf. Bertawaf itu dari kiri ke kanan. Inna a'tainaka al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini sangat wal benar. Ini kuat. Lu daiki. Kenapa? Supaya suami kita senantiasa berada dalam pantauan hati. Nah, ini kan, berarti mencuci ikan, mencuci nasi, kalau di antara anak pergi sekolah, itu bacakan Al-Kautsar sampai dia tidak terlihat. Jadi kalau anak dari ke sekolah, dia akan apa? Bacakan. Jangan cuma diantar. Kadang-kadang ada orang tua kalau mau diantar anaknya, Pak, antar dia dulu. Itu kak. Ini semua orang tua tidak berupaya untuk menurunkan berkah kepada anaknya, berkah melalui Al-Quran. Itu. Jadi kita ini orang tua harus capek. Kenapa? Karena kita mengharapkan keturunan kita tumbuh menjadi pribadian. Insya Allah kita akan mengikut meneladani Rasulullah. Itu makanya kita berusaha. Jangan kita mengutuk, madorong, tidak mau belajar. Kalau ada kajian-kajian tidak pernah hadir. Ada kajian di masjid tidak pernah hadir. Begitu maulid baru hadir karena ada satu orang. Jangan. Kita harus belajar kepada ustaz. Kenapa? Karena ustaz itu warasatul anbiya. Ustaz Nazir itu adalah warasatul anbiya. Dia adalah warisan leluhur daripada kami. Apa yang disampaikan pasti kebenaran dan sesuai dengan keinginan sunnah Nabi. Tidak mungkin dipakai BBB kiai dan pada wadawati. Tidak mungkin. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Nazir pasti kebaikan. Oleh karena ikuti. Makanya kita harus selalu bersama dengan ustaz. Jangan diskusi bareng kopi berjam-jam. Mulai dari pagi sampai sore baru kopi. Si kaca minum kopi, diskusinya 12 jam. Rugi pak perlu kopi. Jadi apa? Dapatkan hikmah. Surah Al-Kautsar. Jadi terakhir, karena sudah setengah 10, saya ingin menyampaikan bahwa apa maulid itu
mengandung filosofi. Yang pertama itu filosofi. Di sini tidak ada, biasa pakai batang pisang, ya. Biasa pakai batang pisang ditusuk, ya. Ada. Ada. Nah, ini ada batang pisang. Kenapa batang pisang itu menunjukkan kejujuran? Lempu betul nak ada tahu. Ini penting ini. Anak-anak sekarang tidak ada lagi yang tahu apa yang dimaksud dengan getter, lempu nak ada tahu. Maka itu tegas jujur. Kenapa bangsa ini kelihatannya banyak masalah? Karena ini persoalan kejujuran. Jadi pisang itu melambangkan kejujuran. Sekali berbuat tidak akan mengulangi dua kali. Sekali mencintai sampai mati. Makanya bapak-bapak cintai istri sampai mati. Cukup satu saja. Aja lupa kena ikut kedua. Dokter biasa bapak-bapak biasa tuh kalau diskusi-diskusi, tapi tidak berani kalau di hadapan istri. Tidak berani. Biasa tuh lain pikirannya. Jangan pernah lain pikirannya. Jujur, istiqomah, itu tegas. Makanya kalau saya sampaikan ke mahasiswa saya pesan anak-anak mahasiswa kalau ditelepon sama laki-laki jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu mengandung birahi dari laki-laki. Harus bagaimana? Assalamualaikum. Dari mana? Jamaluddin. Kenapa Jamaluddin? Harus tegak. Supaya jangan dipandang enteng itu perempuan. Jangan dipandang enteng. Jangan mendayu-dayu. Mengandung birahi itu mendayu-dayu. Jadi itulah perlunya kita belajar tentang bagaimana kita memetik hikmah dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu bisa kejujuran. Yang kedua bambu. Kenapa bambu? Bambu itu adalah lurus. Abdullah si batang. Makanya disebut dengan Abdullah si Pempak, Abdullah si batang. Kenapa? Karena bambu itu lurus. Jadi sampai kita jujur, kita lurus istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau sempadangi, enggak tahu biasa gitu kalau sempadangi. Allahu Akbar. Macam ni. Makino. Kalau kita sholat sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada takbir. Usahakan tegak istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Jadi itu juga dipakai Rasul. Ad-du'a wa iqallah. Amalan yang dicintai Rasulnya Allah adalah amalan meskipun kecil tetapi selalu istiqomah. Makanya kalau mengaji tidak perlu banyak. Ibu-ibu kalau mengaji tidak perlu terlalu banyak. Yang penting istiqomah setiap hari. Bapak-bapak juga. Tapi kadang-kadang juga ada bapak-bapak malas mengaji. Padahal yang penting yang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul azim. Saudara, yang penting setiap malam menjatuh sekolah tahu. Tetapi ini imam kelurahan ada di sini. Saya sampaikan. Ada juga biasa imam kalau sholat maghrib melampi aja dari posisi melampi kalau sholat maghrib. Saya pernah dapat sholat maghrib di sini, dia baca amma yatasaalun. Allahu Akbar. Amma yatasaalun. Woi maka ada maita ya. Maita. Amma yatasaalun. Kenapa? Kan ada kuliah ayuhal kafirun, ada kulhuwallahu. Iya, dan saudara, kenapa? Jangan sampai jamaah sembarangan baca waktu betul karena terlalu panjang bacaan imam. Sumbangan hari ini. Nah, terutama kalau sholat di sini. Dia sholat maghrib panjang. Dia baca peringatan Maulid Nabi Muhammad sebentar. Ya karena sudah terlalu lama. Makanya ada satu ketika menghadap kepada Nabi. Ya Rasul, ini kalau imam dia baca qul huwallahu terus al-ikhlas. Maka kenapa kalau dibaca al-ikhlas bilang setiap sholat dia baca qul huwallahu. Menghadaplah kemudian dihadapkan. Kenapa kamu selalu membaca al-ikhlas? Dia bilang, ya Rasul, saya membaca al-ikhlas karena tenang hati saya kalau membaca surat ikhlas qul huwallahu. Apa jawaban Rasul? Batarui. Baca terus. Wah, sebenarnya orang nak matur qul huwallahu. Setiap membaca qul huwallahu itu diingku. Karena itu sederhana. Makanya usahakan bacaan imam itu dipahami oleh jemaah. Apalagi kalau bacaan sudah terlalu tinggi, itu jemaah tidak mengerti. Makanya terutama kalau maghrib dan kalau subuh harus dengan panjang, disunatkan panjang dengan isya. Dan itu khusus maghrib. Jangan membaca Yatasaalun. Pertama membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa man Iya, ini adalah jadi teman-teman. Oleh karena itu kita belajar dari semua ini. Belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah ini apa yang saya sampaikan tidak banyak, tetapi ada satu yang pernah saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa inna arhama bi abdi minal walidati bi waladi. Cintanya Allah kepada hambanya lebih tinggi
tinggi daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Nah, inna arhama bi 'abdi min al-walidati bi waladi. Jadi sungguhnya Allah mencintai hambanya lebih tinggi daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Makanya ibu, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Qul, sampaikan wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku yang banyak melakukan maksiat, sampaikan kepada hambaku yang banyak melakukan dosa besar, sampaikan kepada hambaku sekalipun melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Ajak mereka bertobat dan doa di pembasainya Allah Taala. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Apa rahasia di balik maulid? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, bukan amal tetapi sengaja rahmatillah, pembasainya Allah Taala. Ingat, sekalipun kita banyak melakukan dosa besar, tetapi jangan pernah kita putus asa. Tetap selalu beristighfar, berusaha menjaga salat kita, menjaga salat-salat sunnah kita. Kenapa? Kita ini kalau tidak mungkin mengikuti Rasulullah, tetapi kita meneruskan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan malam ini memberikan barakah rahmat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat di tempat ini melalui Masjid Nurul ini, sehingga terjadi uhuwah Islamiyah, uhuwah insaniyah, uhuwah wataniyah di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita yang lebih untuk berdoakan, kita serahkan kepada Ustaz yang lebih kompeten daripada saya. Saya persilakan kepada Ustaz Nasir untuk menyampaikan doa. Mudah-mudahan lebih berkah, lebih diterima dibanding saya adik yang lebih beliau menyampaikan. Kepada Ustaz Nasir saya dengan hormat